Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi, masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Teman-teman, saya merupakan salah satu penderita ataupun mantan penyintas dari penyakit asam lambung dan juga anxiety dan juga GERD, teman-teman. Dulu saya terkenanya itu tahun 2019 dan sembuhnya itu di tahun 2021 akhir. Nah, setelah sembuh teman-teman, saya bisa melakukan aktivitas, saya bisa bekerja, saya normal kembali seperti sedia kala sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Nah, harapan saya teman-teman, kalian itu jangan cemas, jangan takut bahwa penyakit asam lambung ini bisa disembuhkan, bisa sembuh, bisa normal kembali, bisa pokoknya penyakit asam lambung ini bisa normal seperti kalian dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Bahkan kalian bisa lebih hebat dari sebelum kalian terkena penyakit asam lambung ini, karena penyakit asam lambung ini teman-teman banyak sekali hikmah yang kita dapati. Salah satunya kesabaran, karena penyakit asam lambung ini butuh kesabaran untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Dan ketika kita sudah sembuh teman-teman, kita itu sudah bisa mengontrol emosi kita, sudah bisa mengatur pola makan kita, sudah mengatur dan juga menjaga pola hidup kita yang sehat teman-teman. Jadi kalian kedepannya akan lebih hebat, lebih kuat dari kalian sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Terus pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih caranya agar bisa sembuh dari penyakit asam lambung ini? Nah, untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini teman-teman, kalian harus mengetahui dulu, kalian itu terkena penyakit asam lambung, terkena anxiety, terkena GERD atau psikosomatis. Apakah kalian mengalami kesemuanya itu? Kalau kalian mengalami kesemuanya itu teman-teman, kalian butuh proses agak lama untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini, karena kalian akan menyembuhkan satu persatu penyakit yang kalian derita itu teman-teman. Terus terang, saya dulu juga terkena penyakit asam lambung, anxiety, sampai ke GERD dan juga psikosomatis teman-teman. Jadi ketika saya mengalami penyakit keseluruhan ini, akhirnya saya itu sembuhnya itu selama 2 tahun teman-teman. Cukup lama, selama 2 tahun itu untuk menyembuhkan penyakit asam lambung. Nah, apabila kalian hanya mengalami yang namanya penyakit asam lambung saja tanpa mengalami anxiety, kalian akan cepat sembuh dari penyakit asam lambung. Atau ketika kalian hanya mengalami penyakit anxiety tanpa mengalami yang namanya asam lambung, kalian juga lebih cepat sembuh teman-teman. Nah, tetapi kalau kalian menderita kesemuanya, maka kalian butuh proses untuk penyembuhan dari penyakit asam lambung ini. Tetapi kalian harus tenang, semuanya itu bisa sembuh teman-teman, asal kalian sabar, kalian mau belajar, kalian mau teliti, kalian mau memahami cara-cara penyembuhan dari penyakit asam lambung ini. Untuk cara pertama teman-teman, kalian harus memilah apakah kalian itu mengalami penyakit lambung. Nah, ketika kalian mengalami penyakit lambung teman-teman, kalian juga harus bisa membedakan apakah kalian itu mengalami yang namanya dispepsia organik ataupun dispepsia yang namanya fungsional. Ketika kalian mengalami dispepsia organik, biasanya kalian itu disertai yang namanya meriang, panas dingin, takut akan mandi dan sebagainya. Nah, karena ini disebabkan karena teman-teman kalian itu mengalami luka. Ketika lambung kalian luka, maka kalian itu mengalami yang namanya panas dingin dan juga berkeringat dingin, dan juga pedih ketika makan pedas, pedih ketika makan asam. Ini salah satu contoh ketika kalian mengalami gangguan dispepsia organik teman-teman. Nah, apabila kalian mengalami dispepsia fungsional, lambung kalian itu ketika kalian makan pedas kalian tidak apa-apa teman-teman. Tetapi ketika kalian makan yang namanya asam ataupun makanan gas, maka kalian itu merasa perut kalian tidak nyaman. Ini karena fungsi lambung kalian itu tidak normal. Dia tidak mengalami luka, dia tidak mengalami bengkak dan sebagainya, tetapi fungsinya itu tidak normal teman-teman. Nah, kalau kalian sering kelamaan mengalami penyakit yang namanya asam lambung, biasanya itu asamnya itu akan naik ke atas teman-teman. Dan ketika kalian mengalami naik ke atas dan dada kalian terasa panas, ini berulang kali teman-teman. Ketika mengalami naik ke atas dan panas berulang kali, maka kalian bisa dipastikan itu yang namanya kena GERD. Tetapi hanya sekali-sekali dada kalian panas dan asamnya naik ke atas, hanya sekali-sekali, itu bukan yang namanya GERD, itu hanya asam lambung biasa teman-teman. Nah, terus anxiety itu apa sih? Anxiety itu merupakan suatu kecemasan yang berlebih. Semua orang pada umumnya mempunyai rasa kecemasan teman-teman. Tetapi ketika kalian mengalami anxiety disorder, maka kecemasan kalian itu berlebih.
berlebih itu misalnya kalian takut akan penyakit berat, takut akan bepergian, takut kemana-mana, takut bertemu dengan orang-orang, maka itu merupakan salah satu kecemasan berlebih atau sering disebut anxiety disorder, teman-teman. Nah, untuk penyembuhannya teman-teman, kalian harus menyembuhkan lambungnya terlebih dahulu. Misalnya tadi kalian mengalami penyakit lambung, dispepsia organik, berarti mengalami luka ataupun mengalami goresan di lambung kalian, maka kalian harus menyembuhkan lambungnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kalian bisa pergi ke dokter untuk menyembuhkan lukanya. Di sana nanti kalian biasanya akan dikasih obat seperti sirup untuk pelapis lambung dan juga pil yang bisa menekan penyemprotan asam lambung. Nah, ketika lambung kalian sudah sembuh dari yang namanya luka, teman-teman, maka asam lambung kalian mudah-mudahan bisa sembuh. Tetapi apabila disertai dengan kecemasan, maka kalian harus menyembuhkan kecemasannya juga. Nah, terus yang kedua, teman-teman, apabila kalian mengalami yang namanya dispepsia fungsional, maka kalian harus menerapkan yang namanya pola makan. Pola makan ini gunanya apa sih? Gunanya itu untuk mengatur kembali pola lambung kita itu, teman-teman. Nah, untuk menyembuhkan lambung kita itu, teman-teman, kita harus mengatur jam ataupun pola makan kita agar lambung kita itu terbiasa ataupun rutinitas lambung kita itu bekerjanya itu terbiasa dengan sesuai yang kita harapkan, teman-teman. Nah, nanti lama-kelamaan apabila kita mengatur pola makan, jam-jam makan kita, maka lambung kita itu akan terbiasa seperti itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan kita akan normal kembali seperti orang pada umumnya, teman-teman. Nah, terus anxiety disorder, teman-teman, yang ketiga. Anxiety disorder ini merupakan kecemasan berlebih, dan apabila kecemasan berlebih, ada beberapa orang yang menyembuhkannya itu secara medik, ada pula yang menyembuhkan itu secara agama, dan juga ada pula yang menyembuhkan itu secara pendekatan diri ataupun mengetahui apa penyebab ataupun pemicu dari kecemasan itu sendiri. Terus, teman-teman, saya dulu menyembuhkannya secara alamiah ataupun secara agama, di mana saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berpasrah, karena dengan berpasrah kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa semua yang terjadi di dunia ini bahwa itu merupakan suatu kehendak Tuhan. Dan apabila kita sudah berpasrah, teman-teman, mudah-mudahan penyakit kecemasan kalian ataupun anxiety kalian bisa sembuh, bisa normal kembali seperti sedia kala, ataupun bisa lebih baik lagi, teman-teman. Nah, itu mungkin itu saja, teman-teman, penjelasan dari saya. Untuk penjelasan secara rinci ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, yang mungkin mengganjal di hati kalian, silakan kalian komen di bawah, nanti akan saya jawab satu persatu, teman-teman. Sekian dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.